Halo Sobat Dukcapil, kembali lagi dengan aku Elsa. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka. Nah, kali ini pastinya aku nggak sendiri karena aku sudah ditemani dengan Mas Oli. Mas Oli pastinya, yang pastinya udah nggak asing lagi dong karena udah sering banget ya Mas menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Nah, gimana nih Mas Oli kabarnya? Bisa dong kita sapa dulu Sobat Dukcapil. Ya, halo untuk Sobat Dukcapil. Hari ini kita kembali lagi di program Mata Swarga Loka ya. Betul. Episode 21. Betul. Selalu semangat ya Alhamdulillah, Mas. Tetap semangat. Tetap semangat yang membara seperti para pahlawan karena kita memperingati 10 November. Pahlawan. Ya, Iya. betul. Ya mungkin selama 15 menit ke depan kita akan menjawab pertanyaan. Nah, langsung aja ya Mas ya. Boleh. Biar nggak penasaran. Yang pertama tentang KTP nih Mas, dari @Paula Lucia Vicky. Selamat malam, boleh tanya tentang iktp. Kalau misalnya KTP-nya belum iktp tapi orangnya lagi di luar negeri dan KTP lama hilang, apa bisa bikin KTP atau setidaknya KTP sementara Mas? Oke, jadi dari pertanyaannya Kak Paula ini kan orangnya di luar negeri dan belum memiliki KTP atau KTP elektronik. Nah, kalau memang belum, ini dipastikan yang bersangkutan datanya keblokir. Nah, jika keblokir seperti ini, disarankan untuk ke kelurahan untuk buka blokir, kemudian lakukan perekaman KTP. Itu, Kak. Karena kan emang susah ya, lagi di luar negeri. Ya, kalau di luar negeri diusahakan ketika ada waktu untuk pulang ke Indonesia, nanti dilakukan perekaman. Setelah pelakukan perekaman selesai, nanti tinggal tunggu KTP-nya jadi. Jadi memang harus menyempatkan waktu gitu ya, ya Mas, bener. karena data-data itu begitu penting ya Sobat Dukcapil. Nah, kemudian dari @Tindiarti, bagaimana prosedur pengajuan KTP pemula untuk usia 17 tahun? Ya, untuk KTP pemula atau baru usia 17 tahun itu kakak bisa langsung pengajuan perekaman KTP di kecamatan atau di Dispenduk lantai 1 dengan membawa kakaknya aja dan berpakaian rapi dan sopan. Pasti. Oke, gitu ya Sobat Dukcapil. Nah, mungkin yang terakhir nih Mas tentang KTP dari @Silvi Kar. Setelah rekam KTPL di sekolah, jadinya kapan dan bisa diambil di mana Kak? Oke, jadi untuk yang perekaman KTP di sekolah atau jebol anduk di sekolah, itu nanti perekamannya kan di sekolah. Jadinya nanti kakak tinggal tunggu e-kitirnya aja. Cek e-kitirnya aja, nanti pengambilan tetap di kelurahan. Pengambilan tetap di kelurahan. Cek QR dari e-kitirnya. Itu sudah bisa diambil atau belum. Kalau sudah bisa diambil, baru nanti pengambilannya di kelurahan. Programnya memang sangat bermanfaat banget ya Mas, karena memang siswa-siswi ini nggak langsung didatengin, nggak perlu datang-datang ke kelurahan atau di Spenduk. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang kartu keluarga nih Mas, dari @Yohana Aprilia. Min mau tanya, cara masukkan data suami dari luar Surabaya pindah ke Surabaya dan jadi kepala rumah tangga gimana ya Min? Oke, jadi kalau ingin memasukkan anggota keluarga yang sebelumnya dari luar kota Surabaya, itu bisa melakukan pengurusan SKP WNI dulu dari kota atau kabupaten asalnya. Nah, setelah mendapatkan SKP WNI, nanti kakak tinggal pelaporannya di kelurahan tujuan yang akan ditumpangi atau ditunggangi. Oke, jadi yang pertama-tama pasti harus ngurus dulu dari kota asalnya, mendapatkan SKP WNI, baru nanti datang dan mengajukannya ke kelurahan tempat yang akan ditinggali. Iya, gitu. Betul. Oke, selanjutnya tentang akta nikah nih Mas, dari @loveshop. Aduh, love banget nih. Pertanyaannya, syarat buat bikin akta nikah non muslim langsung ke Siola. Syaratnya bawa surat apa aja ya Kak? Ya, jadi untuk pendaftaran akte nikah non muslim itu bisa dilakukan secara online dari KNG, atau kalau belum bisa itu bisa ke kelurahan juga untuk pendaftarannya. Jadi lebih simpel lah, tinggal pilih aja mau memilihkan online atau offline. Dan untuk pendaftaran pencatatan akte perkawinan ini dilakukan 10 hari setelah tanggal pemberkatannya.
Mungkin kalau misalnya yang anak-anak muda nih lebih mungkin carinya yang gampang itu lewat online nih Mas. Betul, lebih enak lewat online. Lebih enak lewat online. Jadi nanti dapat e-kitirnya, kemudian nanti di scan, dapat jadwal untuk tanggal zoomnya. Itu kapan. Oke. Selanjutnya tentang akta kelahiran dari @omg5. Pertanyaannya, halo, mau buat akta kelahiran apakah sudah tidak bisa online ya? Waduh, gimana nih Mas? Kok kita nggak bisa online? Ini tidak bisa online-nya dari mana ya? Nah, itu kan pertanyaan. Karena untuk pengurusan akte kelahiran itu bisa dilakukan secara online. Nah, ini untuk kendalanya yang OMG 5 ini tidak bisa online-nya itu kenapa? Karena masih ada atau masih terakomodir di KNG untuk pengurusan akte kelahiran. Tuh. Oke, berarti harus dijelasin dulu nih dari OMG5 itu dijelaskan kenapa nggak bisanya, baru nanti dari kita bisa memberikan solusi apa sih yang tepat untuk permasalahan ini. Ya, gitu benar. Mas. Oke, selanjutnya dari @rhaa. Cara merubah nama di akte kelahiran gimana ya Mas? Oke, jadi untuk cara merubah nama di akte kelahiran itu dilihat dulu ya, akte kelahirannya ini akte kelahiran yang baru melakukan pengurusan atau enggak. Jadi kalau memang barusan pengurusan itu bisa ke kelurahan. Kelurahannya itu untuk merubah nama di akte kelahiran di bawah 2 tahun. Itu masih bisa dilakukan. Nah, kalau ini akte kelahiran dewasa yang sudah di atas 2 tahun itu nanti bisa dilakukan melalui KNG atau kelurahan juga. Nah, itu nanti masuknya di perubahan biodata akte kelahiran. Perubahan biodata di menunya itu. Iya, di menunya di KNG. Oke. Selanjutnya tentang KIA nih Mas, dari @WU. Min, kalau ngurus KIA langsung ngurus ke kelurahan nggak nih? Ya, untuk pengurusan KIA KIA-nya ini anak baru lahir atau bagaimana? Kalau memang anak baru lahir, itu pengurusannya langsung melalui KNG atau kelurahan. Tapi yang di pertama itu melakukan pengurusan akte kelahiran. Akte kelahiran dulu. Jadi akte kelahiran kan langsung ada 3 dokumen yang dikeluarkan. Apa Jadi itu, akte Mas? kelahiran, KK sama KIA. Jadi satu paket. Paket hemat ini, Nggih, hemat waktu. betul. Jadi kalau memang anak baru lahir, pengurusan akte kelahiran aja dahulu. Kalau memang usia sekolah, pendaftarannya itu bisa di sekolahnya yang sudah tekan kontrak atau MOU dengan Dispenduk, atau juga ke kelurahan. Nggak bisa. Oke, berarti yang paling penting harus akta kelahiran dulu ya Mas, baru bisa ngurus KIA nanti. Betul. Gitu. Disesuaikan dengan usia si Usianya anak. juga si anak. Baik. Kemudian dari @alnusa, cetak KIA untuk bayi di mana Min? Di KD sudah ada, tinggal cetak saja. Nah, cetak KIA itu kan permohonannya melalui KNG. Jadi kalau belum melakukan pendaftaran di KNG, maka KIA belum bisa dicetakkan. Nah, ini kok sudah ada di IKD. Itu pakai yang mana itu maksudnya? Jadi kalau pendaftaran KIA untuk bayi, yang pasti lakukan pendaftaran untuk akte kelahiran dulu. Akte kelahiran dulu. Setelah nanti akte kelahiran, nanti akan nanti dapat kan 3 dokumen tadi. seperti yang tadi yang kita bahas, itu kan pengurusannya keluarnya akte kelahiran, KK sama KIA. Oke. Kemudian ada pertanyaan tentang lontong balap nih. Wah, lontong balap. lontong ini jadi lapar Mas. Dari @risce. Kak, untuk program lontong balap daftarnya di kelurahan ya? Pakai aplikasi apa Kak? Betul. Jadi untuk pendaftaran lontong balap atau misalkan lontong balap ini kan permohonan ketika misalkan ada salah nama pada akte kelahiran atau tempat tanggal lahir. Nah, ini kan mengikuti program lontong balap. Jadi untuk pendaftarannya langsung aja dilakukan pendaftaran di kelurahan. Nah, setelah nanti pendaftaran di kelurahan, tinggal tunggu jadwal sidangnya aja. Itu kapan? Itu tergantung dari pihak PN atau pengadilan negeri.
Jadi nanti kalau sudah ada daftar sidangnya, tinggal mengikuti dan dokumen langsung bisa diterima. Nah, kalau misalnya lontong balap ini kita kayaknya nggak asing ya Mas. Ternyata ada kayaknya itu ada program satu lagi yang lontong-lontong juga. Namanya apa tuh Mas? Jadi selain lontong balap, kita di sini ada lontong kupang. Lah, untuk yang lontong kupang ini di tahun ini kan ada dua kali jadwal. Jadi di bulan September kemarin sama nanti di bulan Februari. Nah, untuk pendaftarannya mulai dari sekarang bisa dilakukan untuk sidang lontong balap ini, lontong kupang ini. Nanti bisa daftar di kelurahan, bawa persyaratan, ngisi formulir ada di kelurahan juga. Kemudian nanti tunggu briefing atau informasi dari kelurahannya. Itu mulai dari tanggal, tempat acara, ya semuanya pokoknya. Mengenai sidang lontong kupang. Yang pasti di bulan Februari. Di bulan Februari pastinya. Ya. Oke, jadi Sobat Dukcapil buat teman-teman, saudara, keluarga itu harus dikabarin Mas terkait lontong kupang ini karena emang manfaatnya juga begitu besar banget karena kan udah nikah nih Mas. Nikah, kemudian apa-apanya tuh gratis, tanpa modal, terus dapat pernikahan yang diimpikan juga kan kita pasti pengen itu nikah yang ada kemewahannya juga gitu kan. Nah, ini mumpung gratis juga nih. Teman-teman Sobat Dukcapil jangan lupa untuk ikutan daftar. Udah dibuka dari sekarang ya Mas? Sudah dibuka dari sekarang. Dibuka dari sekarang. Pokoknya jangan lupa dan jangan terlewatkan program lontong kupang ini. Ini gratis acaranya. Gratis acaranya Rp0. Sudah nikah, dibayarin, dapat dekor, dapat kostum, dapat makan, dapat surat-surat. Iya, yang pasti itu administrasinya legal pastinya gitu. Mungkin kalau Sobat Dukcapil masih penasaran tentang lontong kupang, lontong balap, dan keseruan-keseruan kita lainnya bisa banget nih Mas untuk ikuti media sosial kita gitu. Nah, mungkin pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari Sobat Dukcapil untuk di sesi kali ini. Nah, terima kasih untuk Sobat Dukcapil yang udah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya dan semoga jawaban-jawaban dari kita bisa menjawab keresahan dan kebingungan Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Dan terima kasih Mas Oli sudah selalu berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Sehat selalu Mas Oli. Sehat-sehat juga Mbak. Oke, jika Sobat Dukcapil masih banyak pertanyaan juga, jangan lupa dikirimkan melalui DM kita di mana Mas? @takondukcapil SUB. Dan ada Instagram lagi di @dispendukcapil.sby. Dan kemudian kita juga ada call center. Berapa nih Mas? Di 031 9925 4200. Oke, terima kasih Mas Oli. Sama-sama. Jangan lupa Sobat Dukcapil ikuti media sosial kita di sini. Dan sekian dari aku Elsa dan saya Mas Oli. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Swarga Loka di episode selanjutnya. Dadah.